Bab 223, Keberhasilan Yuhuasi. Pajak yang dibayarkan tampaknya sangat tinggi. Mereka pasti akan merasa sangat tertekan, namun, bisnis ini dapat dikendalikan secara eksklusif dan tidak ada orang lain yang bisa menjalankan bisnis yang serupa. Tanpa pesaing, kita dapat menentukan harga sendiri dan tidak akan ada persaingan yang tidak sehat. Secara keseluruhan, bisnis ini akan sangat menguntungkan. Yuhuasi mengangguk, benar sekali. Meskipun kita sudah menghasilkan banyak uang, tetapi istana lebih diuntungkan, hanya dengan bisa membeli begitu banyak sapi dan domba dengan harga murah. Masalah besar bagi para prajurit di perbatasan akhirnya terpecahkan, melihat begitu banyak sapi dan domba. Semua prajurit di perbatasan tercengang, dengan daging untuk dimakan, moral mereka akan meningkat, dan mereka pasti akan bisa mengalahkan musuh. Yuhuasi mengingat kembali kejadian saat itu dan masih terlihat sangat gembira. Jadi, jika kita ingin bisnis kita berjalan lama, kita harus memastikan semua orang bisa memperoleh keuntungan. Kita harus melindungi orang-orang kuat di pihak Turkestan. Kita tidak boleh iri hanya karena melihat mereka menghasilkan lebih banyak uang. Kalau tidak, bisnis semacam ini tidak akan bertahan lama. Lin Hai berkata dengan serius. Aku tahu bahwa semua barang akan diperiksa dengan ketat dan barang yang tidak memenuhi syarat tidak akan pernah dikirim ke sana. Yuhuasi mengangguk dan setuju. Itu bagus. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah menggunakan uang yang kamu hasilkan ini untuk membeli sebuah rumah besar, kemudian kamu menikahi Nona Xianer dalam upacara resmi. Biarkan semua orang melihat bahwa kamu, Yuhuasi, bisa menjalani kehidupan yang sangat baik bahkan setelah meninggalkan keluargamu. Sekarang kamu tidak akan menyesal satu agi. Derajat, Lin Hai berkata sambil tersenyum, ekspresi Yuhuasi sangat serius. Dia mengambil mangkuk dan berkata dengan serius, Kakak Lin telah memberiku kehidupan baru. Aku tidak akan pernah melupakannya, semangkuk anggur ini untuk persaudaraan kita. Tidak peduli apapun yang terjadi di masa depan, jika kamu membutuhkan bantuanku, aku tidak akan pernah menolak. Setelah mengatakan itu, dia meminumnya semua. Lin Hai juga mengambil mangkuknya dan meminum semua anggurnya. Dia tersenyum dan berkata, Kakak Yu, ini terlalu serius, kita semua adalah teman yang dapat dipercaya, masih ada waktu yang panjang. Dengan tetap saling membantu, kita bisa melangkah lebih jauh. Sekarang kita semua masih sangat muda. Ini adalah waktu yang tepat untuk meraih prestasi. Suatu hari nanti, kita akan mampu membangun Daxia menjadi negara yang sangat kuat dan bisa mengalahkan semua negara musuh. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan bersama. Yuhuasi juga terinspirasi oleh semangat kepahlawanan dan siap untuk melakukan sesuatu yang besar. Sebelum berangkat, dia sedikit khawatir para penggembala tidak akan memberikan harga yang begitu tinggi untuk membeli teh. Bagaimanapun, harga teh tidak tinggi di dinasti Daxia, dan pasokan teh sudah melebihi permintaan. Banyak kebun teh dan gunung teh telah ditinggalkan, dan petani teh sudah menderita kerugian besar. Dia tidak menyangka bahwa barang ini akan bernilai seperti emas ketika diangkut keluar. Sekarang dia benar-benar semakin terkesan dengan Lin Hai. Dia minum anggur yang baru diracik hari ini, dan Yuhuasi mendapat firasat. Suatu hari, anggur akan menjadi populer di seluruh Daxia dan menghasilkan banyak uang. Tampaknya menghasilkan uang memang sangat mudah bagi Lin Hai, dan dia bisa mendapatkan uang yang banyak dengan mudah. Acara minum ini berlangsung hingga malam. Lin Hai dan Yuhuasi, mereka berdua sangat mabuk. Setelah mereka mabuk dan tidak sadarkan diri, Xianer dan Putri Chenxi mengantar Yuhuasi pulang. Keesokan harinya, berita mengejutkan menyebar ke seluruh ibu kota. Yuhuasi benar sudah kembali ke ibu kota dan menghasilkan banyak uang dari bisnisnya. Dia menghabiskan 100.000 tael peraknya untuk membeli sebuah rumah besar. Luas rumah ini dianggap sebagai yang terhias di ibu kota, dan hanya keluarga bangsawan dan pengusaha kaya raya yang mampu membelinya. Semua orang mengira bahwa setelah memisahkan diri dari keluarganya, Yuhuasi tidak akan pernah bisa sukses, bahkan tidak bisa lagi mendapatkan pijakan di ibu kota. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan kembali begitu cepat dan begitu menakjubkan. Apakah bisnisnya benar-benar menguntungkan? Atau mungkin Yuhuasi memiliki kemampuan untuk mengubah batu menjadi emas? Lagi pula, ketika Yuhuasi meninggalkan keluarganya, yang dimilikinya hanyalah gunung teh yang terbengkalai, mereka tidak menyangka dia bisa membeli rumah sebesar itu hanya dalam waktu 2 atau 3 bulan. Sebelum orang-orang di ibu kota sempat bereaksi, berita lain sudah tersebar. Yuhuasi ingin menikahi Nona Xianer dalam upacara resmi dan pernikahannya akan digelar sebulan lagi. Semua orang tercengang lagi.
karena sebelumnya Lin Hai secara pribadi pergi ke Guiyufang untuk menebus Nona Xianer, dan seluruh ibu kota memberitakan bahwa Lin Hai telah menyembunyikan gadis itu di sebuah rumah megah dan sudah memenangkan hati pelacur tercantik. Namun kenyataannya tidak seperti yang diisukan. Lin Hai menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk membantu Yu Huaxi. Semuanya menjadi sangat jelas. Lin Hai bukanlah pria yang penuh nafsu seperti yang diisukan di luar, sebaliknya, ketika Yu Huaxi berada di titik terendah, ia bersedia menghabiskan sejumlah besar uang untuk menebus Nona Xianer untuk Yu Huaxi. Itu semua demi persahabatan, dan untuk membantu mereka mencapai tujuannya, persahabatan seperti ini patut ditiru. Sungguh suatu kehormatan besar bisa bertemu seseorang seperti Lin Hai. Ketenaran Lin Hai pun menanjak dan ia menjadi orang yang terkenal setia. Para sarjana mulai mengagumi Lin Hai, mereka semua berharap bisa mengenal Lin Hai dan berteman dengannya. Setelah mendengar berita ini, 5 keluarga besar di ibu kota merasakan emosi yang campur aduk. Kemampuan yang luar biasa muncul di keluarga Yu. Ia ternyata seorang jenius bisnis yang mendapatkan setidaknya lebih dari 100.000 tael perak dengan mudah. Dalam setahun, dia sendiri bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada bisnis seluruh keluarga. Orang hebat seperti itu malah ditendang keluar dari keluarga Yu. Orang luar merasa hal ini sangat disayangkan. Orang dari keluarga Yu bahkan lebih unik. Meskipun orang tua Yu Huaxi menyesali keputusan mereka, mereka juga merasa sedikit kecewa terhadapnya. Putranya sangat luar biasa, tetapi dia jatuh cinta pada seorang pelacur. Jika dia menikahinya, maka mereka akan ditertawakan. Tetapi putranya sangat cakap. Jika dia menyerahkan keluarga Yu kepadanya, maka mereka pasti akan makmur. Tetapi sekarang Yu Huaxi sudah diusir dari keluarganya dan berhasil mendirikan bisnisnya sendiri. Dia bahkan menikahi Nona Xian derajat R dalam sebuah upacara resmi. Ini adalah tamparan keras bagi keluarga Yu. Meskipun adik laki-laki Yu Huaxi menjadi pewaris baru, kemampuannya terlihat biasa-biasa saja. Banyak hal yang tidak dapat memuaskan keluarga ketika kedua orang itu dibandingkan. Yang satu adalah seorang jenius dan yang lainnya hanyalah orang biasa saja. Meskipun dia berhasil menjadi pewaris keluarga, dia sama sekali tidak bahagia saat ini. Tatapan mata keluarganya selalu menunjukkan kekecewaan. Dia mencintai dan membenci Yu Huaxi. Mengapa dia begitu saja? Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tetap tidak bisa mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Namun, Yu Huaxi mabuk setiap hari, tetapi dia bisa menerima pujian setiap hari. Pada awalnya, dia masih berpikir untuk bersaing memperebutkan posisi penerus, tetapi sekarang dia merasakan tekanan yang sangat besar dan dia benar-benar menyesalinya. Lebih baik menjadi seorang yang tidak perlu melakukan apapun setiap hari, tinggal menikmati kekayaan dan kemuliaan. Bab 224. Imbalan. Sekarang perhatian semua orang di ibu kota terfokus pada Yu Huaxi. Mereka semua sangat iri dan cemburu. Awalnya mereka pikir setelah Yu Huaxi diusir dari keluarganya, dia akan terus tenggelam dalam keputusasaan. Mereka tidak menyangka Yu Huaxi bisa membalikkan keadaan dengan begitu mudah dan cepat, dan bahkan memenangkan si hati cantik. Bagi para sarjana itu, ini adalah hal yang sangat mereka impikan. Mereka juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang baik dan segera mengambil inisiatif untuk berteman dengan Yu Huaxi. Masa depan Yu Huaxi sangat cerah, akan sangat menguntungkan bagi para sarjana itu jika mereka bisa menjalin hubungan baik dengannya. Keesokan harinya, Lin Hai dan Yu Huaxi datang ke istana dengan membawa tanda terima yang dikeluarkan oleh Lin Tiangwei. Gong Yanwu menemui mereka secara langsung. Berita penting telah tiba dari perbatasan bahwa lebih dari 100.000 ekor domba dan ribuan sapi telah diperoleh. Masalah pangan di perbatasan akhirnya terpecahkan. Makan daging tidak hanya dapat meningkatkan moral, tetapi juga meningkatkan kebugaran fisik prajurit, membuat mereka lebih kuat. Setelah efektivitas tempur ditingkatkan, akan lebih mudah untuk memenangkan pertempuran. Sekarang kekuatan Gong Yanwu di istana sudah meningkat jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Semua orang tahu bahwa mampu mengendalikan kekuatan militer adalah hal yang paling penting. Para pejabat yang berkuasa itu mulai merasa bahwa status mereka di istana sudah mulai menurun. Mereka bahkan mulai dibatasi dan tidak bisa lagi melakukan apapun yang mereka inginkan. Secara khusus, keluarga bangsawan itu tidak lagi berdiri di pihak mereka, tetapi malah terjadi beberapa konflik di antara mereka dalam beberapa kepentingan. Hal semacam ini sangat menguntungkan bagi Gong Yanwu. Jika keadaan di perbatasan sudah stabil, para pejabat yang berkuasa itu tidak akan bisa menyebabkan masalah besar. Salam, Ibu Suri. Lin Hai dan Yu Huaxi memberi hormat pada saat yang bersamaan. Tidak perlu sungkan, silahkan duduk. Terima kasih, Ibu Suri. Mereka berdua langsung duduk di kursi. Yu Huaxi,
Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Kamu mampu menyelesaikan masalah daging untuk para prajurit di perbatasan, dan kamu telah memberikan kontribusi yang besar bagi istana. Aku harap kamu bisa terus bekerja keras dan berbuat lebih banyak hal baik untuk istana di masa depan. Aku akan mematuhi perintahmu dan melanjutkan bisnis ini dengan baik. Barang-barang berikutnya akan digunakan untuk ditukar dengan lebih banyak kulit domba, yang dapat menyediakan pakaian musim dingin bagi para prajurit di perbatasan. Setiap prajurit akan memiliki jaket katun dari kulit domba, jadi mereka tidak perlu khawatir kedinginan lagi. Yu Huasi menjawab, baiklah, aku akan memberikan kamu hadiah atas jasamu. Hadiah apapun yang kamu inginkan, aku akan menyetujuinya. Yu Huasi berdiri dengan sangat rendah hati dan berkata, aku tidak pantas mendapatkan hadiah dari Ibu Suri. Tuan Lin lah yang menjadi dalang dan membimbingku dari belakang. Bahkan jika itu adalah hadiah, Tuan Lin lah yang harus menerima hadiah terlebih dahulu. Anda tidak perlu terlalu rendah hati. Aku tahu kontribusi Lin Hai, dia pasti akan mendapatkan banyak penghargaan. Gong Yanwu berkata sambil tersenyum. Lin Hai berdiri dan berkata, aku punya ide. Oh, kalau begitu katakan saja. Gong Yanwu tahu bahwa jika Lin Hai berbicara, dia pasti punya beberapa ide bagus. Lin Hai berkata, saudara Yu berasal dari keluarga bangsawan, dan dia juga pewaris keluarga Yu. Sekarang setelah dia diusir dari keluarga, akan lebih baik jika Ibu Suri menghadiahnya sebuah gelar. Dengan gelar itu, saudara Yu bisa memperoleh pijakan di ibu kota dan membangun keluarganya sendiri. Mata Gong Yanwu berbinar. 5 keluarga besar bersatu. Mereka tidak hanya menguasai sumber daya yang besar, tetapi mereka juga memiliki kursi di istana. Yu Huasi diusir oleh keluarga bangsawan, jadi tentu saja dia tidak akan ikut dengan mereka. Jika keluarga baru muncul, itu pasti akan melemahkan pengaruh 5 keluarga besar. Ini adalah hal yang baik bagi istana kekaisaran. Yang dibutuhkan istana kekaisaran adalah keseimbangan dari semua keluarga besar. Jika keluarga baru bisa muncul dan bersaing dengan 5 keluarga besar, dan tidak bersatu dengan mereka, istana kekaisaran bisa mendukung keluarga baru itu dan membentuk keseimbangan antara keluarga lama. Pengaruh 5 keluarga besar juga akan berkurang, dan mereka tidak akan lagi bisa memengaruhi pengambilan keputusan istana. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menganugerahkan gelar kepada Yu Huasi. Baiklah, aku akan menganugerahkan gelar Baron kepadamu. Gong Yanwu setuju dengan tugas. Yu Huasi sangat gembira. Setelah meninggalkan keluarganya, dia hanyalah orang biasa dan telah kehilangan status bangsawannya. Meskipun dia hanya seorang baron dengan pangkat terendah, dia sekali lagi melangkah kembali ke kelas bangsawan Daxia. Dengan status seorang baron, dia terjun ke dunia bisnis dan pejabat biasa tidak akan berani mempersulitnya. Dia segera berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Ibu Suri. Hamba sangat berterima kasih. Yu Huasi tahu bahwa ia pasti akan menerima imbalan di kepulangannya kali ini, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa Lin Hai benar-benar akan memberinya jabatan baron. Semua orang tahu bahwa gelar bangsawan di Daxia hampir dimonopoli oleh keluarga yang berkuasa dan aristokrat. Orang biasa hanya dapat diberi gelar jika mereka telah melakukan prestasi militer yang luar biasa, tetapi situasi ini sangat jarang terjadi. Sesulit untuk naik ke surga, hanya menyediakan sedikit makanan bagi para prajurit di perbatasan. Dia tidak mungkin akan diberi hadiah gelar. Itu semua berkat Lin Hai yang berbicara untuknya. Yu Huasi sangat puas dengan kehidupannya saat ini. Ia mampu menegakkan kepalanya dan memiliki sebuah rumah besar, serta menikahi wanita yang paling dicintainya. Sekarang ia menjadi seorang bangsawan. Ini memang imbalan yang selalu ia impikan. Pada saat ini, kegembiraan di hatinya tidak dapat diungkapkan dengan kata lagi. Dia hanya dapat menyimpan kebaikan ini dengan kuat di hatinya. Di masa depan, saat Lin Hai membutuhkan bantuannya, dia pasti akan mengorbankan segalanya demi Lin Hai. Lin Hai, kamu telah banyak berkontribusi dalam masalah ini. Jika bukan karena kamu, Yu Huasi tidak akan bisa menjalankan bisnis ini. Apapun imbalan yang kamu inginkan, katakan saja padaku. Gong Yanwu menatap Lin Hai dan berkata, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan tatapan matanya penuh kelembutan dan kasih sayang. Dia adalah lelakinya, dan hanya dengan beberapa trik dia telah memenangkan hati seorang yang berbakat untuk istana. Itu tidak hanya memecahkan masalah besar bagi istana kekaisaran, tetapi juga mendatangkan keuntungan besar bagi istana kekaisaran. Yang mulia, kata-katamu terlalu serius. Sebenarnya, aku juga sudah berinvestasi dalam bisnis ini dan telah menerima keuntungan yang besar. Aku tidak akan berani meminta imbalan lain lagi. Aku hanya meminta penyelesaian yang lancar. Tentu saja,
Aku akan meminta Kementerian Pendapatan untuk segera mengalokasikan uang kepada kamu. Bahkan jika setelah dipotong pajak, jumlahnya tidak akan sedikit. Terima kasih, Ibu Suri. Mereka berdua segera berdiri untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Gong Yanwu masih memiliki banyak pekerjaan untuk ditinjau, jadi dia tidak banyak berbicara dengan mereka lagi. Setelah mengatakan hal ini, dia memerintahkan Kasim untuk membawa mereka ke Kementerian Pendapatan untuk mengambil uang, butuh lebih dari belasan kereta kuda untuk mengangkut ratusan ribu tael perak. Menteri Pendapatan menerima dekret kekaisaran dan tidak berani membuat masalah. Pertama, Lin Hai bukanlah seseorang yang bisa diajak main-main di istana kekaisaran, dan dia adalah orang penting Ibu Suri. Jika dia tidak mematuhi perintah, dia pasti akan berurusan dengan Lin Hai. Meskipun Yu Huasi dikeluarkan dari keluarga Yu, tapi dia sudah melakukan hal ini dengan sangat baik. Mungkin dia akan kembali lagi ke keluarganya suatu hari nanti. Menyinggung Yu Huasi berarti menyinggung seluruh keluarga Yu, tidak peduli seberapa beraninya dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Bab 225. Mata duitan. Setelah menerima uang, Yu Huasi sangat gembira. Setelah membeli rumah, dia hanya membayar uang muka, dan dia perlu membayar sisa uang kepada pemilik rumah secepat mungkin. Barulah rumah itu akan benar-benar menjadi miliknya sepenuhnya. Dia mencari orang untuk membersihkannya dan menunggu sampai bulan depan untuk menikah. Yu Huasi sudah tidak sabar. Dia dan Xianer telah melalui begitu banyak kesulitan sebelum akhirnya mereka bisa bersama. Yu Huasi harus memberinya kehidupan yang terbaik dan menjadikan Xianer wanita paling bahagia di ibu kota. Lin Hai tahu bahwa dia sedang terburu-buru untuk membayar uang, jadi ketika dia menghitung perak itu, dia sudah memisahkan dividen untuk Yu Huasi. Saudara Yu, pergi dan bayarlah sisa uangnya. Aku akan mengirim 2 penjaga untuk melindungimu. Jangan sampai uang tunai yang begitu banyak ini dirampok di jalan. Yu Huasi berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak banyak orang di ibu kota yang bisa mengalahkanku, Yu Huasi. Jika ada yang berani mencuri uangku, aku akan membuat mereka menyesali keputusan mereka. Yu Huasi sudah berjaya lagi. Dia sangat energi dan bersemangat tinggi. Gong Yanwu telah mengambil bagiannya, dan sisanya akan dibagi antara Putri Chen Xi dan Lin Ruoxue. Mereka berdua telah menunggu di rumah Lin Hai. Ketika mereka melihat beberapa kereta yang penuh dengan perak, mata mereka langsung terbelalak. Saat Putri Chen Xi melihat perak putih di dalam kotak, dia tidak lagi peduli dengan penampilannya dan segera berlari mendekat. Dia mengambil beberapa batang perak dan mulai menari dengan gembira. Banyak sekali perak. Kali ini, aku benar-benar menghasilkan banyak uang. Benar sekali, kamu telah mendapatkan kembali semua modalmu dan menghasilkan laba bersih lebih dari 20.000 tael perak. Aku bingung bagaimana Putri akan menghabiskan uang yang begitu banyak sekarang. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Putri Chen Xi berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum memikirkannya, tetapi dengan uang yang begitu banyak, aku sudah senang dengan menyimpannya di rumah. Ruoxue juga sama. Dia biasanya hidup hemat, sekarang setelah dia mendapatkan uang yang begitu banyak, dia seharusnya tidak boleh begitu pelit dengan pengeluaran sehari-harinya lagi. Lin Ruoxue berkata sambil tersenyum, bagiku, sudah cukup punya uang untuk dibelanjakan. Sungguh tidak terduga bisa mendapatkan penghasilan yang begitu banyak secara tiba-tiba, pengeluaran di istana tidaklah sedikit. Dengan uang yang begitu banyak, kita bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih nyaman. Jangan khawatir, ini baru bisnis tahap pertama. Barang tahap kedua sudah siap dan akan segera dikirim ke Turkestan, mungkin kita bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Kata Lin Hai sambil tersenyum, dalam bisnis ini, dia, Yu Huasi, dan Gong Yanwu menghasilkan keuntungan yang paling besar. Semua orang menerima lebih dari 100.000 tael perak, dan mereka langsung merasa jauh lebih tenang secara finansial. Dividen ini akan dinikmati oleh Gong Yanwu sendiri dan tidak akan masuk ke kas negara. Semua orang adalah pemenang besar dalam bisnis ini. Ya, kita harus cepat mengirimkannya. Aku mendengar bahwa musim dingin akan terjadi lebih awal di wilayah Turkestan. Selain itu, salju akan turun lebat di musim gugur dan saat itu karavan kita tidak akan bisa bergerak sama sekali. Kita harus berbisnis lebih banyak sebelum salju turun. Kata Putri Chen Xi, ia tidak mau meletakkan perak batangan besar di tangannya. Lin Hai tersenyum tak berdaya. Ia tidak menyangka bahwa Putri Chen Xi ternyata sedikit tamak akan uang, tetapi lebih baik begini. Lagi pula, dia juga butuh ketenaran Putri Chen Xi. Bagaimanapun, Putri Chen Xi dan Lin Ruoxue telah mengelola surat kabar dengan sangat sukses,
dan dengan adanya mereka yang mengelola surat kabar itu benar-benar membuatku merasa tenang. Putri Chenxi dan Lin Ruoxue telah banyak membantunya. Hal kecil seperti ini tidak ada apa-apanya. Tak lama kemudian semua uang itu sudah dibagi, dan sebuah kereta kuda disiapkan untuk mengantarkannya kepada Lin Ruoxue dan Putri Chenxi. Putri Chenxi tidak terburu-buru untuk pulang. Mengapa aku tidak menitipkan uang ini padamu? Aku tidak akan menggunakannya. Aku hanya ingin membawa modalku pulang. Lin Hai sedikit tercengang, apa maksudnya ini? Aku tahu kamu sangat pandai menghasilkan uang, jadi aku bisa menitipkan uang ini kepadamu. Saat kamu memulai bisnis lain di masa depan, anggap saja itu sebagai investasiku. Setelah mendengar maksudnya, Lin Hai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak hanya pencinta uang tetapi juga memiliki pikiran yang tajam untuk bisnis. Setelah dia mengidentifikasi orang yang tepat, dia akan berani berinvestasi besar-besaran, dan dia menitipkan uang itu bersamanya terlebih dahulu sehingga dia tidak akan meninggalkannya saat melakukan bisnis lain di masa depan. Tidak perlu melakukan hal ini. Jika ada bisnis yang cocok di masa depan, aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Bawa saja uang itu saat waktunya tiba. Terlebih lagi, bisnis kita dapat menghasilkan uang terus-menerus. Jadi tidak perlu terlalu cemas hingga harus menitipkan uang ini padaku. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, tetapi kamu harus berjanji kepadaku secara langsung. Kamu harus mengizinkanku berpartisipasi dalam bisnis apapun yang kamu jalankan di masa depan. Putri Chenxi berkata dengan serius. Tidak masalah, aku tidak akan melupakanmu. Putri Chenxi menerima jaminan itu dan pergi bersama Lin Ruoxue dengan puas. Qi Jiaoer juga sangat bersemangat saat ini. Dia benar-benar menghasilkan begitu banyak uang hanya dari satu perjalanan bisnis. Ini seperti mimpi. Meskipun mereka telah mendapatkan banyak perak dan makanan ketika mereka menyerang benteng gunung sebelumnya, tapi hal itu benar-benar berbeda dari apa yang dia rasakan sekarang. Ini adalah bisnis yang serius dan bisa dijalankan dalam jangka panjang. Menyerang sebuah benteng gunung sangat berbahaya, dan tidak bisa menyerang benteng gunung setiap hari. Bisnis seperti ini jauh lebih aman. Bagaimana kita bisa menghabiskan uang yang begitu banyak ini? Qi Jiaoer dengan bersemangat mengambil emas batangan besar, dia mulai khawatir bagaimana caranya menghabiskan uang ini. Tenang saja, kamu bisa mencari info dan membeli lebih banyak tanah di luar kota, khusus untuk cabai itu. Semua bijinya harus disimpan, kita pasti akan menghasilkan banyak uang saat kita mulai menanam dalam skala besar tahun depan. Kata Lin Hai, selama pemerintah sudah stabil, maka negara tidak akan binasa. Membeli tanah merupakan investasi terbaik. Ketika Qi Jiaoer mendengar tentang menanam cabai, wajahnya yang gembira langsung berubah. Cabai itu terlalu pedas, tidak ada yang mau memakannya. Aku benar-benar tidak tahan dengan rasa pedas seperti itu. Kamu baru mulai memakannya dan belum terbiasa. Tidak lama lagi cabai akan menjadi bumbu paling populer dan harganya akan naik drastis. Jika kamu percaya pada suamimu, belilah lebih banyak tanah untuk menanam cabai. Akan ada kekurangan pasokan cabai di masa depan. Lin Hai berpikir sejenak dan berkata, dan juga, mungkin ide yang bagus untuk mencari informasi dan membeli beberapa toko. Saat ada kesempatan, kita bisa membuka beberapa restoran dan menghasilkan uang juga. Memiliki toko sendiri berarti kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk menyewanya, yang menghemat banyak pengeluaran untuk kita. Ketika mendengar bahwa dia bisa menghasilkan uang, Qi Jiaoer langsung setuju. Baiklah, aku percaya suamiku, karena kamu mengatakan cabai bisa menghasilkan uang, maka saya akan membeli lebih banyak tanah agar orang-orang bisa menanam cabai. Mari kita beli beberapa toko besar dan membuka restoran di masa mendatang. Qi Jiaoer langsung setuju. Bersambung